Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmal hadithi min asyrafil ulum wa naddara wujuha man ta'allamahu wa 'allamahu fid dunya wa fi yaumil ma'lum. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man haqqaqal ihsan. Amma ba'd. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai boleh nggak sih kita beramal dengan hadis dhaif. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa hadis dhaif apabila bi'tibari quwwatihi wa dha'fihi, apabila ditimbang dari kuat atau lemahnya sebuah hadis, maka terbagi menjadi dua. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Apabila bi'tibari quwwatihi wa dha'fihi, maka terbagi menjadi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Dan yang makbul ini ada hadis sahih, ada hadis yang hasan. Sedangkan yang mardud ini, yang tertolak ini, ada hadis dhaif namanya. Hadis dhaif itu adalah hadis yang mardud, yang ditolak. Oke, dari sini kita mengetahui bahwa pada asalnya hadis dhaif itu adalah hadis yang ditolak, yang tidak diterima. Akan tapi di sana ada perkataan para ulama yang menyinggung apakah boleh seseorang itu beramal atau nggak mengerjakan hadis dhaif atau tidak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang boleh atau tidaknya beramal dengan hadis dhaif. Yaitu ana akan membawakan beberapa pendapat yang pernah ana pelajari bersama guru ana di STDI ketika sedang membahas kitab Tadribur Rawi. Nah, pendapat pertama yaitu dengan berpendapat hadis dhaif boleh dikerjakan secara mutlak. Pendapat pertama, hadis dhaif boleh dikerjakan atau boleh dilaksanakan secara mutlak. Mau itu di ahkam, di bab ahkam, mau itu di bab targhib wa tahrib, mau itu di bab fadhail a'mal, boleh dikerjakan secara mutlak. Ini menurut pendapat pertama, hadis dhaif boleh dikerjakan secara mutlak, mau di ahkam, mau di targhib wa tahrib, mau di fadhail a'mal, itu boleh dikerjakan. Tetapi dengan dua syarat. Apa itu syarat pertama? Nah, syarat pertama itu dhaifnya bukan dhaif yang syadid, bukan dhaif yang parah. Dan yang kedua itu di bab tersebut nggak ada hadis selain hadis dhaif tersebut, dan juga hadis dhaif tersebut tidak ada yang menyelisihinya. Ini syarat pendapat pertama. Boleh mengerjakan hadis dhaif dengan dua syarat. Yang pertama, dha'fuhu laysa bisyadid, dan yang kedua itu di sana hadis di bab tersebut tidak ada selain hadis dhaif tersebut, dan juga tidak ada hadis yang lain menyelisihi hadis dhaif tersebut. Apa sih hujah pendapat pertama ini? Baik, hujah pendapat pertama itu adalah karena hadis dhaif tersebut ada kemungkinan benarnya, serta tidak ada hadis yang lain menyelisihi hadis tersebut, dan hadis itu lebih kuat, hadis perkataan Nabi SAW itu lebih kuat dibandingkan ra'yu rijal, dibandingkan pendapat seseorang. Dan yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini adalah ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Daud. Jadi pendapat pertama yaitu yang berpendapat bahwa hadis dhaif boleh dikerjakan secara mutlak, mau di ahkam, mau di fadhail amal, mau di targhib wa tahrib, akan tapi dengan dua syarat, yaitu dha'fu laysa bisadid, yaitu dhaifnya itu bukan dhaif yang parah, dan yang kedua di bab tersebut nggak ada hadis yang lain kecuali hadis dhaif tersebut, dan juga tidak ada hadis yang lain menyelisihi hadis dhaif tersebut. Dan yang pendapat kedua, hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak. Dan pendapat kedua ini, hadis yang dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Nggak boleh di ahkam, nggak boleh di fadhail amal, nggak boleh di targhib wa tahrib, nggak boleh. Ini pendapat kedua. Apa sih hujahnya dari pendapat kedua ini? Yaitu bahwa hadis dhaif memberikan faidah kepada kita dhannul marjuh, yaitu dhann, persangkaan yang marjuh. Persangkaan yang marjuh, dan Allah itu telah mencela persangkaan di beberapa ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhann di situ adalah dhannul marjuh, dan ini menurut hujjah dari pendapat kedua. Dan juga hujjah mereka itu ada juga karena di sana ada banyak hadis-hadis yang sahih yang umat muslimin masih banyak luput dari mengerjakannya. Karena di sana ada banyak yang hadis yang sahih yang umat muslim masih luput untuk mengerjakannya. Lalu bagaimana umat muslimin bisa mengerjakan hadis dhaif sedangkan di sana banyak hadis-hadis yang sahih, seperti itu.
Dan yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini adalah Yahya bin Ma'in. Ada Yahya bin Ma'in, ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Zakaria An-Naisabur, ada Abu Zur'ah Ar-Razi, ada Abu Hatim, dan lain-lainnya. Dan ini pendapat yang kedua. Yaitu pendapat pertama, boleh dikerjakan secara mutlak, tetapi ada dua syarat. Dan yang pendapat kedua ini secara mutlak nggak boleh dikerjakan hadis yang dhaif. Dan pendapat ketiga ini adalah pendapat yang masyhur ya, pendapat yang masyhur masyhur di kalangan kita, yaitu tidak boleh dikerjakan di bab-bab ahkam. Hadis dhaifnya itu tidak boleh dikerjakan di bab-bab ahkam, akan tapi boleh dikerjakan, boleh diamalkan di bab-bab, yaitu bab fadhailul a'mal. Dan ini menurut pendapat ketiga, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh diamalkan di bab-bab ahkam. Adapun di bab fadhailul a'mal maka boleh diamalkan. Apa sih hujahnya? Yaitu pendapat ketiga ini, yaitu hadis dhaif. Hujah mereka itu hadis dhaif apabila sahih maka telah diberi hak untuk mengamalkannya. Dan kalau itu dhaif, maka beramal dengan hadis dhaif tersebut tidak mempengaruhi penghalalan atau enggak pengharaman, dan tidak merugikan hak orang lain. Dan yang pendapat ketiga ini juga mempunyai syarat ya, mempunyai syarat yang berpendapat dengan pendapat ketiga ini, mereka mensyaratkan dalam mengerjakan hadis dhaif tersebut. Syarat pertamanya itu dhaifnya tidak parah, seperti pendapat pertama, dhaifnya tidak parah. Dan yang kedua, dalam fadhail amal. Dan yang ketiga, termasuk hadis-hadis yang umum. Dan yang ketiga, tidak menyelisihi hadis yang lain. Tidak ada yang menyelisihi, maksudnya tidak ada hadis lain yang menyelisihi hadis dhaif tersebut. Dan yang berpendapat dengan pendapat ketiga ini adalah ada Sufyan Ats-Tsauri. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Abdullah bin Mubarak, ada Abdurrahman bin Mahdi, ada An-Nawawi, ada Ibnu Katsir, ada Suyuti, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian pembahasan pada hari ini mengenai hadis-hadis dhaif. Syukran, jazakumullah khair, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.